otoritas tertinggi pada rohmu untuk berkarya sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang ada di sini. Ya, jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengikuti ibadah GBI Mawar Sarun Soem melalui Radio Mercy dan juga Facebook. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kami sembah, Tuhan yang bekerja di tengah-tengah jemaat GBI Mawar Sarun Soe, Tuhan juga yang sama yang akan menjangkau dan menjamah Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah hari ini. 4 tahun berturut-turut kita belajar, Tuhan menuntun kita melalui gembala kita. Tahun pertama tahun hebat, kemudian tahun terbosan, tahun 2022 kemarin tahun terbaik. Dan tahun ini menjadi tahun terbesar. Untuk mencapai sesuatu yang besar harus dimulai dari sebuah pertumbuhan. Karena itu saya percaya bahwa tahun ini kita akan diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang besar. Siap atau tidak siap, Tuhan akan membawa kita mengalami hal-hal yang besar. Perkara-perkara yang besar. Jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Jauh lebih besar dari setiap konsep kita. Jauh lebih besar dari setiap catatan-catatan tahunan kita. Tuhan akan membawa kita untuk mengalami hal-hal yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan. Dasar pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini saya pilih dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah temukan saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu silakan menyimak. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Saat kita memutuskan untuk mempercayai Dia dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak mau kita berhenti di titik itu. Tuhan mau membawa kita. Tuhan mau membawa kita tertanam dengan kuat di dalam Dia. Tuhan mau membawa kita berakar dalam di dalam Dia. Supaya kita mampu menyerap vitamin-vitamin yang dari Tuhan untuk membuat kita bertumbuh. Tuhan mau membawa kita bertumbuh teguh di dalam Dia. Ini targetnya Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Setiap orang percaya ketika kita lahir baru, ketika kita memutuskan untuk meninggalkan hidup kita yang lama. Tidak peduli dengan usia kita, tidak peduli dengan berapa lama kita menjadi orang Kristen. Orang percaya tidak berbicara tentang kekristenan kita, saudara. Kalau kita lahir sebagai orang Kristen, maka orang percaya adalah keputusan yang sungguh-sungguh yang kita buat untuk menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar menjadi Kristen. Bukan di KTP tertulis Kristen, kemudian kita di mana-mana saya orang Kristen. Orang percaya lebih dalam lagi dari itu. Bahwa kita adalah pengikut Kristus. Keputusan pertama yang kita buat ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Menjadi muridnya Tuhan. Kita seperti bayi rohani. Bisa dilanjut ya. Ini tahap pertumbuhan rohani. Pertama kita seperti bayi saudara. Tidak peduli dengan usia kita. Saya mengalami itu ketika saya tahun 95, ketika berkuliah di Jogja. Saya tahu saat itu baru saya kenal sungguh-sungguh Yesus yang selama ini kita percayai. Tahun 95 kemudian menjadikan hidup saya seperti bayi. Terlalu banyak hal yang sebenarnya kita butuhkan saudara. Kekristenan kita tidak akan menjadi bertumbuh. Kalau kita tidak mulai dari tahapan ini. Kalau tidak ada asupan nutrisi yang baik untuk kita. Saudara, bayi hanya menerima makanan yang lunak.
Bayi belum bisa menerima makanan yang keras. Ketika kita berada di titik ini, saudara, ketika seorang bayi, dia butuh makan, dia tahu bahwa semua sudah tersedia. Dia butuh susu, semua sudah tersedia. Dia tidak akan berpikir banyak, ada susu kosong deh. Yang dia tahu bahwa saya mau minum susu. Itu bayi. Ketika orang tuanya tidak memberikan sesuatu yang baik. Pemahaman anak-anak, pemahaman bayi dan anak-anak akan berpikir bahwa orang tua saya tidak baik. Ketika orang tuanya memutuskan untuk tidak mengikuti keinginannya, maka dia akan berpendapat, berkesimpulan bahwa orang tua saya tidak baik. Tidak semua hal yang diinginkan oleh anak-anak kita, tidak semua hal yang diinginkan oleh anak-anak kita harus kita turuti. Ada hal-hal yang kita harus tuntun membawa mereka sampai mereka memahami, baru mereka boleh diberi akses untuk mendapatkan itu. Tapi bayi punya ciri seperti itu, saudara. Makanannya susu, hal-hal yang lembut, hal-hal yang lembek, dikasari sedikit akan ngambek. Kemudian segala sesuatu dia tahu tersedia. Padahal dia tidak tahu, mungkin bapak mama habis berdoa. Beberapa waktu yang lalu kami mengikuti kegiatan wisuda dari satu mahasiswa menyelesaikan pendidikan S1-nya, kemudian dia bersaksi seperti ini. Saya menyelesaikan studi saya karena setiap malam saya tahu ada bapak dan mama yang berlutut dan berdoa. Pertumbuhan rohani kita seperti itu, saudara. Saat kita menjadi bayi rohani, kita hanya tahu bahwa setiap kebutuhan saya harus dipenuhi. Setiap keinginan saya harus dipenuhi. Saat diberi sesuatu yang kasar, dia tidak mau, dia akan menolak. Dia tidak bisa menerima, dia tidak bisa mencerna sesuatu yang kasar. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tidak mau mengizinkan kita terus bertumbuh menjadi bayi, saudara. Adakah orang tua yang menginginkan anaknya lahir terus menjadi bayi? Karena saking senang ingin punya anak kecil, terus tidak menginginkan anaknya bertumbuh menjadi remaja, kemudian menjadi pemuda dan suatu saat menjadi dewasa. Adakah orang tua yang menginginkan anaknya tetap menjadi bayi? Tidak. Setiap kita tidak menginginkan anak kita terus bertumbuh menjadi bayi, terus tetap menjadi bayi. Setiap kita pasti berharap anak kita mengalami pertumbuhan normal, menjadi remaja, menjadi anak-anak, menjadi remaja dan kemudian menjadi pemuda dan pada akhirnya menjadi dewasa. Itu normal, saudara. Demikian juga dengan Allah kita, Bapa yang kita sembah. Tuhan juga menginginkan hal yang sama kepada setiap orang-orang percaya, setiap anak-anaknya. Tuhan menginginkan ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Karena itu hari-hari ini, saudara, kalau kita suka nyambek, kalau ketika diberi sesuatu yang keras, kemudian tidak sesuai dengan, atau mungkin sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan dan kita tersinggung, kita adalah bayi rohani. Di sini tidak ada, saya percaya di sini tidak ada. Kita semua sedang bertumbuh menuju kedewasaan Kristus. Pertumbuhan kehidupan orang-orang percaya pada akhirnya akan mencapai visi GBI Mawar Saransoe, menjadi serupa dengan Kristus. Ini target pertumbuhan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahapan yang pertama adalah baik. Kita sudah tidak ada dalam tingkatan itu. Orang-orang percaya sudah harus lepas dari tahapan yang pertama ini. Kita bukan bayi lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian hal yang kedua, tahapan yang kedua adalah menjadi remaja dan pemuda. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-12 ayat 14 dituliskan, Aku menulis kepada kamu hai anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ayat 13, aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Program pelayanan yang diterapkan di dalam gereja. Ketika kita tahun 2021
kita diwajibkan untuk menyelesaikan perjanjian baru. Kemudian tahun 2022 kita diwajibkan untuk menyelesaikan perjanjian lama. Itu adalah tahapan untuk membawa kita tidak menjadi bayi rohani, tapi bertumbuh menjadi anak muda dan remaja. Kita ada di dalam level ini, saudara. Di level anak muda, kita diberi ruang untuk mengakses firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Kita juga harus memiliki kekuatan untuk memahami firman Tuhan. Dan kita juga harus memiliki kekuatan atas pemahaman kita terhadap firman Tuhan untuk mengalahkan yang jahat. Ini porsinya anak muda, ini porsinya remaja, saudara. Ada satu tahapan dalam pertumbuhan rohani kita bahwa kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Kita harus memahami firman Tuhan. Dan itu akan menjadi senjata yang menolong kita untuk mengalahkan yang jahat. Karena itu tahun 2022 kemarin Bapak Gembala mengharapkan kita semua menyelesaikan perjanjian lama. Kita ada dalam tahapan ini. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menjadi dewasa, menjadi bapak-bapak. Bapak-bapak menjadi dewasa ini kita mampu mengkoneksikan kehendak kita dengan kehendak Bapa di surga. Kita tidak hanya memahami firman Tuhan. Kita tidak hanya mengalahkan yang jahat dengan firman, dengan perisai firman. Sudah lebih dari itu bahwa kita mampu mengkoneksikan setiap kehendak kita, rencana kita dengan kehendaknya Tuhan. Dan disinilah buah dari kehidupan sebagai orang percaya terlihat. Saudara, hari ini mari kita merefleksi sedikit. Kita ada di tingkatan yang mana? Berapa banyak dari kita yang masih menjadi bayi rohani? Suka tersinggung, omong tidak sesuai dengan keinginannya, tersinggung. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tidak berbicara tentang kepada saya. Tidak juga berbicara kepada saudara, berbicara tentang kepada kita semua. Yang menyampaikan bukan sempurna. Kita yang menerima juga bukan sempurna. Tuhan ketika izinkan sesuatu hal yang baru kepada kita, Dia sedang mendidik dan mengajar kita. Dia sedang berbicara kepada kita semua. Karena itu firman Tuhan tidak usah dipahami, oh itu firman buat yang ini. Sepanjang firman diberitakan kita mulai berpikir, ini cocok buat ini orang hidup. Yang benar, harusnya kita merefleksi sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Semua Tuhan mau ubahkan hidup saya seperti yang Tuhan kehendaki. Apakah kita hanya ada pada tingkatan di mana kita hanya kuasai firman Tuhan, hafal firman Tuhan, kita pahami firman Tuhan, mirip-mirip ahli Taurat, kita mudah sekali memahami firman Tuhan. Apakah kita hanya pada tingkatan itu? Firman Tuhan akan menjadi perisai untuk melengkapi kita melawan yang jahat. Tapi Tuhan mau kita lebih dari itu. Tingkat yang terakhir, kita menjadi dewasa, kita menjadi Bapa yang mampu mengkoneksikan kehendak kita dengan kehendak Bapa di surga. Ini tahapan pertumbuhan yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu saudara, dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang percaya, Tuhan tidak hanya mau kita bertumbuh. Tapi lebih dari sebuah pertumbuhan rohani, Tuhan mau kita menghasilkan buah. Karena hanya dari buahlah nama Bapa dimuliakan. Hanya dari buahlah orang melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hanya dari buahlah bisa menarik banyak orang percaya kepada Tuhan. Ada pohon yang tumbuh dengan subur, tapi tidak menghasilkan buah. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dalam Markus pasal yang ke-11, ketika Yesus mengutuk pohon ara. Yesus merasa lapar dan bersama-sama muridnya menuju satu pohon ara. Dan dia berharap akan mendapatkan buah dari pohon itu. Dan ketika di sana dia tidak mendapatkan apa-apa karena memang bukan musim buah ara. Dengar baik-baik saudara. Secara akal sehat kita akan memahami yang salah siapa dalam konteks ini. Pohon ara tidak berbuah karena memang bukan musim buah ara. Tapi Yesus tetap mengutuk pohon ara ini. Buahmu tidak akan pernah dimakan lagi oleh orang. Dan terjadi seperti apa yang diperkatakan Yesus. Dengar baik-baik. Tuhan mau kita tidak hanya bertumbuh, punya daun yang lebat. Tidak hanya kelihatan kita sehat, cukup segala sesuatu dalam hidup kita.
Kita punya segala sesuatu, segala yang kita inginkan baik-baik saja. Kita ada dalam keadaan yang baik-baik. Tuhan tidak mau kita berhenti di situ, saudara. Dia mau ada buah dalam hidup kita. Pohon yang hanya berdaun, dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dengar baik-baik. Daunnya akan gugur, kemudian akan menjadi pupuk bagi dirinya sendiri. Tapi pohon yang berbuah, buahnya akan dinikmati oleh banyak orang. Kehidupan orang-orang percaya harus sampai pada tingkatan itu. Karena itu hari ini saya memberi tema berbuah, bertumbuh untuk berbuah. Tahun ini menjadi tahun pertumbuhan bagi kita, bagi jemaat Mawar Saronsoe. Dan saya percaya ini pergerakannya Tuhan. Tuhan akan izinkan setiap jemaatnya mengalami pertumbuhan. Pilihannya ada pada kita, saudara. Apakah kita akan memilih untuk bertumbuh bersama-sama, bergerak bersama-sama untuk menuju kedewasaan dan menjadi serupa seperti Kristus? Atau kita juga bisa memilih untuk tetap dalam kondisi kita. Tetap menjadi baik, tetap menjadi anak-anak, tetap menjadi anak muda. Kita tidak mau bergerak menunjukkan buah-buah kedewasaan dalam iman Kristen kita. Kita bisa memilih itu, saudara. Tapi tahun 2023, ketika ditetapkan sebagai tahun terhebat, terbesar bagi GBI Mawar Saronsoe, saya percaya, saudara, kita suka, kita tidak suka, kita siap atau kita tidak siap, Tuhan sedang membawa kita bergerak, melakukan perkara-perkara yang besar. Jauh lebih besar dari yang kita konsepkan. Jauh lebih besar dari yang kita rencanakan. Dan jauh lebih besar dari keinginan-keinginan kita. Tuhan mau membawa kita bersama-sama bergerak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bertumbuh secara rohani, saudara? Hal yang pertama, tertanam di tempat yang tepat. Satu tanaman ketika ditanam di tempat yang tepat, maka dia akan bertumbuh dengan baik. Saya di rumah, kami punya lengkeng, saudara. Tahun ini berbuah dengan sangat syarat. Ranting-rantingnya rasanya mau patah. Ini buahnya belum padat. Kalau makin berisi, pasti banyak ranting yang patah. Karena ternyata buahnya lebih berat dari kekuatan ranting untuk menahan. Saya pelajari ternyata karena di sekeliling dia ada air yang terus mengalir setiap hari. Ada air. Satu tanaman kalau ada di tempat yang tepat, akarnya akan tertanam dengan kuat. Akan menyerap nutrisi dan air, sumber air. Kemudian akan membuat tanaman itu bertumbuh. Daunnya subur dan menghasilkan buah pada waktunya. Kehidupan orang-orang percaya, pertumbuhan rohani kita juga. Kita harus tertanam di tempat yang tepat. Tidak ada pohon yang berbuah karena jalan-jalan terus menghasilkan buah. Tidak ada pohon yang jalan-jalan terus menghasilkan buah. Kita ketemu di jalan, petik ambil dulu satu buah. Tidak ada, saudara. Tertanam dengan kuat. Kalau pohon ini dipaksakan dipindahkan hari ini, bulan depan kita pindah ke sana, dia tidak akan pernah segar dan apalagi mengharapkan buah darinya. Karena itu sebagai orang-orang percaya, kita juga harus tertanam dengan kuat di tempat yang tepat. Berapa banyak yang memahami bahwa tempat ini adalah tempat yang tepat untuk kita tertanam. Saya percaya pagi hari ini kalau kita datang di sini, kita memutuskan untuk tinggalkan kesibukan kita datang ke sini karena saya percaya kita memahami bahwa di sini tempat untuk kita mendapatkan vitamin, kita disegarkan, kita mengalami pertumbuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 mencatat. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Orang benar, mereka akan tertanam di pelataran, di bait Tuhan. Orang benar, untuk bertumbuh, dia harus tertanam di pelatarannya Tuhan. Tertanam di tempat yang tepat. Tertanam di komunitas yang tepat. Salah kita menempatkan diri, kita hancur, saudara. Kehidupan orang-orang percaya hancur karena pergaulan yang salah. Ketika kita ada di tempat yang salah, hidup kita akan digiring perlahan-lahan dan akhirnya kita akan menghancurkan hidup kita sendiri. Keputusannya ada pada kita, saudara. Mau hancur
atau mau menjadi baik. Kita bisa memilih untuk ada di tempat yang subur. Kita bisa memilih untuk ada di tempat yang baik. Kita bisa memilih untuk ada di tempat-tempat yang sudah dipersiapkan Tuhan. Tempat-tempat yang tepat bagi orang-orang percaya. Tapi kita juga bisa memilih untuk hari ini kita mencabut diri kita. Besok kita tanam di sana, minggu depan kita pindah kita tanam di sana. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu. Perlahan-lahan dia membawa kita seperti tangga spiral. Membawa kita berputar pelan tapi kita sedang meningkat. Ketika kita berpindah-pindah tempat kita tidak akan mendapatkan itu saudara. Saudara kalau tadi saya awali dengan tema 4 tahun berturut-turut. Kalau saudara hubungkan ada hubungan saudara. Sampai dengan kita akan mencapai tahun terbesar di tahun 2023. Ada tahun terbosan. Kemudian ada tahun terbaik. Dan tahun ini tahun terbesar. Tahun untuk menjadi sesuatu yang besar. Kita harus mengalami pertumbuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pilihlah untuk tertanam dengan kuat di tempat yang tepat. Supaya kita dapat bertumbuh seperti apa yang Tuhan kehendaki. Pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Hal yang kedua. Berakar di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Alkitab mencatat. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Jangan berpindah-pindah lagi. Tidak usah pindah tempat lagi. Ketika kita putuskan untuk mengikuti Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tuh Alkitab mencatat Paulus kepada jemaat di Kolose berkata, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Berapa banyak yang mau tetap di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Goncangan akan datang saudara, ini tahun resesi ekonomi. Dunia berkata bahwa banyak negara yang sementara antri untuk mendapatkan pinjaman dari IMF. Indonesia tidak, tapi Indonesia akan mendapatkan dampaknya saudara. Kemarin kami di ibadah Rayon Unmio bersama Bapak Gembala. Apapun kondisi kita, resesi boleh terjadi. Jemaat Mawar Saron saya tahu setiap hari hidup dari resesi. Itu menjadi gaya hidup dan kita telah menang. Dan hari ini kalau kita ada di sini karena kita menang terhadap kondisi-kondisi terburuk dalam hidup kita. Hendaklah kita tetap di dalam Tuhan. Hendaklah kita berakar di dalam Dia. Kita berakar di dalam Dia. Tanaman, sifat tanaman seperti ini saudara. Tajuknya akan selebar dengan jangkauan akar mendapatkan makanan. Ilmu kehutanan bilang begitu, tajuk tanaman itu lebarnya akan sama dengan jangkauan akar mencapai nutrisi. Karena itu Bapak Mama ilmu kehutanan kalau mau pupuk tanaman, lihat tajuk terluar, kemudian bikin lingkaran dan taruh pupuk di situ. Jangkauan akar ada di situ, ujung akar yang muda itu ada di situ. Itu ilmu kehutanan. Bapak Mama boleh coba, boleh gali tanaman, boleh lihat, cek. Ya. Kalau jagung gampang, taruh di pohon karena memang akarnya hanya di sekitar situ. Tapi kalau lengkengnya Pak Pol, itu Pak Pol harus memperkirakan posisi akar di mana supaya bisa menaruh pupuk yang tepat. Akar ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam tanaman saudara. Dia tidak kelihatan. Tapi betapa pentingnya dia untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ketika akarnya tidak sehat, tidak mampu menyerap sesuatu yang baik, nutrisi yang baik dari tanah untuk mensuplai kepada daun dan juga batang. Maka tanaman itu dengan sendirinya akan menjadi kerdil dan pada waktunya akan mati. Ya, pentingnya akar. Akar memberikan pohon kekuatan sebagai penyangga untuk membuat pohon itu tetap kuat, bertahan terhadap badai, terhadap angin, dan terhadap bencana. Akan memberikan makanan dan vitamin kepada pohon. Sehingga pohon itu dapat bertumbuh menjadi besar dan pada waktunya akan berbuah. Akar juga memberikan kapasitas untuk pohon bisa menghasilkan buah. Kalau akar tidak sehat kita tidak usah berharap bahwa tanaman kita akan menghasilkan buah. Kalau kita tidak tertanam dengan kuat. Kalau kita tidak mampu menyerap vitamin dari gereja, dari komunitas kita dengan baik.
kita akan menjadi orang Kristen yang diombang-ambingkan. Karena itu jangan heran orang-orang percaya kita diajak ke sana, dia ke sana, dibawa ke sini, dia ke sini. Ketika hari Minggu seharusnya ibadah, dia ada di tempat di sana karena ada pembagian sembako di sana. Di sini tidak ada Bapak Mama. Kalau kita tertanam kuat, kita akan tahu membedakan mana waktunya Tuhan, mana waktu untuk kita hidup memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita tertanam dengan kuat, kalau kita mampu menyerap nutrisi yang baik, akan mensuplai dalam kehidupan kita dan kita akan memahami mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Kalau kita tertanam dengan kuat, kita akan mampu membedakan dengan siapa saya harus bergaul. Ini tidak perlu, ini saya harus bergaul dengan dia. Seperti itu. Kita harus tertanam dengan kuat dan memiliki perakaran yang dalam. Berakar dalam Tuhan. Hal yang ketiga saudara, supaya kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Terpelihara dengan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita ketika anak-anak kita lahir, kita pelihara mereka, kita rawat mereka. Kenapa? Kita inginkan mereka bertumbuh. Tidak ada orang tua yang merawat anaknya terus menginginkan dia terus menjadi bayi. Ketika kita punya tanaman, kita juga merawat. Kenapa? Karena kita ingin tanaman itu bertumbuh. Kalau ada petani yang hari habis tanam jagung, kasih tinggal itu jagung. Musim panen baru datang cari jagung, saya pikir itu perkara yang mustahil. Ketika tanaman kita tanam, kita juga harus ikuti dengan pelihara. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan diberitakan, disampaikan kepada kita untuk memelihara, membantu kita memelihara iman percaya kita. Doa-doa dinaikkan kepada kita untuk menolong kita menjaga, memproteksi dan melindungi kita. Saudara, mungkin kadang-kadang kita tidak mendoakan pemimpin kita, tapi Bapak Gembala, para pemimpin jemaat berdoa buat Papa Mama, buat kita semua. Menolong kita untuk memproteksi kita, melindungi kita, memelihara kita, sehingga kita dapat tetap bertumbuh. Orang percaya harus terpelihara imannya dengan baik. Nah, di titik pemeliharaan ini saudara bisa melihat dari kisah tentang pohon anggur. Ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang tidak berbuah dipotong, kemudian ranting yang berbuah dibersihkan. Proses potong dan bersihkan itu proses yang menyakitkan saudara. Tanaman kalau dipangkas itu sakit saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada dalam kondisi seperti itu, kondisi-kondisi itu. Kita dibersihkan, kita diizinkan sakit, kita diizinkan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Harapan kita setiap orang, saya percaya setiap pagi pasti mengharapkan sesuatu yang baik. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita alami sesuatu yang tidak baik. Kita bertanya, Tuhan kenapa ini harus saya yang alami. Dengar baik-baik. Firman Tuhan mencatat setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Yang tidak berbuah dipotong tetapi yang berbuah pun dibersihkan. Jadi kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita jangan berpikir bahwa setiap hidup kita akan baik-baik saja. Makanya kadang-kadang orang tidak menerima dirinya sendiri. Karena memang membayangkan bahwa menjadi pengikut Kristus mestinya baik-baik saja. Bukankah semuanya disediakan oleh Tuhan? Dengar baik-baik. Tuhan sedang memelihara sesuatu yang bertumbuh. Tuhan tidak sedang memelihara batu-batu. Yang kalau diguling kemana dia akan terguling sampai batas tertentu. Tuhan tidak sedang memelihara yang seperti itu. Dia sedang memelihara kita yang bertumbuh. Yang punya keinginan, punya kehendak, punya kemauan. Tuhan sedang memelihara kita karena ketika kehendak kita tidak sesuai kehendak Tuhan, Tuhan akan mendidik kita. Tuhan akan menegur kita, Tuhan membersihkan kita. Tuhan akan memotong kita supaya kita bersih dan menghasilkan buah. Terpelihara pun dengan baik. Itu menjadi kunci kita dapat bertumbuh. Untuk itu, mari kita proteksi diri kita.
Kita menjadi pelindung bagi diri kita, kita menjadi memberikan perlindungan bagi diri kita. Kita memulai hari-hari kita dengan sesuatu yang baik dari Tuhan. Kita memulai sesuatu hari kita dengan memahami bahwa Tuhan menyertai kita. Walaupun dalam perjalanan kita tidak semua yang kita harapkan itu akan seperti yang kita inginkan. Saudara, ketika kita alami hal-hal yang tidak baik, yang tidak enak, yang tidak baik-baik saja dalam hidup kita, percayalah. Tuhan sedang membersihkan kita. Tuhan sedang memangkas bagian-bagian yang tidak produktif dalam hidup kita. Karena itu kalau ada sesuatu yang Tuhan ambil dalam hidup kita, tidak usah kecewa terlalu panjang, saudara. Cepat move on, itu penting. Jangan berlarut-larut, apalagi bertahun-tahun, saudara. Ada orang yang kecewa dengan hidupnya sampai bertahun-tahun. Dan betapa banyak kehilangan peluang untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Hal yang keempat, saudara. Bertumbuh dalam komunitas yang baik. Di gereja, di GBI Mawar Salon Soe, ada gereja, ada ibadah rayon, ada ibadah raya. Setiap hari Minggu ada ibadah anak sekolah minggu dan remaja. Kemudian ada ibadah rayon di setiap rayon. Tahun 2023 kemarin di ibadah awal tahun rayon Nunumeo saya mengingatkan kepada jemaat di Nunumeo. Kalau bisa setelah kita berpindah dari rumahnya Ibu Christine, hari Selasa besok kita di rumahnya Ibu Taneo. Saya mau sejumlah itu yang hadir. Karena itu Bapak Mama kita umumkan jauh hari. Koneksikan jadwal kita dengan jadwal yang ada di komunitas kita. Ini komunitas yang akan berjaga, yang melindungi kita. Ketika kita lalai, kita tidak berdoa, ada komunitas yang berjaga-jaga. Saudara kalau datang doa puasa, doa sepakat pada hari Sabtu, saudara akan tahu berapa banyak hamba Tuhan yang berdoa bagi jemaat Tuhan setiap hari Sabtu. Ketika hamba-hamba Tuhan berdoa di sini, saya juga tahu bahwa berapa banyak jemaat yang ada di sana. Seperti itu. Mari kita ada dalam satu komunitas, mengikatkan diri, tertanam dengan kuat di sana, supaya kita terjagai. Di komunitas inilah akan terjadi pertumbuhan. Karena di sini ketika kita salah, kita akan diingatkan. Ketika kita lalai, kita lupa berdoa, kita ada orang yang mendoakan kita, ada orang yang akan mengingatkan kita. Ketika kita lupa dengan jadwal ibadah, akan ada yang mengingatkan kita tentang jadwal ibadah. Kecuali memang kita sengaja tidak mau tahu dengan jadwal ibadah. Ada PPA, ada sekolah minggu, kemudian ada pemuda, ada remaja, ada rumah. Ini harus menjadi komunitas kita, komunitas orang-orang percaya. Jangan pilih tempat yang lain, saudara. Kita hanya akan bertumbuh ketika kita ada di komunitas yang benar. Pertumbuhan rohani terjadi dalam komunitas-komunitas rohani yang baik dan benar. Satu kali saudara, Natal beberapa waktu yang lalu. Kami ada dalam satu ibadah Natal dan di situ ada kesempatan untuk bersaksi. Saya membayangkan ini orang bisa bersaksi lebih lama dari pendeta khotbah. Ya, kami ini khotbahnya di bagian terakhir, jadi urutan ibadah di tempat itu. Semua pengumuman, setelah pengumuman baru kita khotbah. Baru khotbah, setelah khotbah doa berkat dan pulang. Sebelum khotbah saudara ada kesaksian dan ada satu hamba Tuhan, saya panggil hamba Tuhan karena dia hamba Tuhan. Dia bersaksi kurang lebih 1 jam. Dan malam itu kami mengakhiri ibadah Natal di jam 1.30. Pak Mama, kesaksiannya seperti ini. Saya sudah tahu siapa Bupati TTS. Saya sudah tahu siapa Gubernur NTT. Saya juga sudah tahu siapa Presiden Indonesia. Saya tidak mau kasih tahu jemaat. Saya tidak mau kasih tahu Bapak Mama. Karena nanti Bapak Mama berjudi. Saya terganggu, saudara. Sepanjang ibadah saya bilang mudah-mudahan MC kasih saya kesempatan untuk ngomong. Ternyata tidak Bapak Mama. Kesempatan makan malam kami makan satu ruangan dan saya mulai bicara. Mama, terlalu luar biasa apa yang Mama dapatkan dari Tuhan. Tapi Mama mau tahu malam hari ini saya urungkan niat saya untuk menjadi calon bupati. Kenapa? Yang pertama saya tahu yang Mama maksudkan bahwa bupati terpilih pasti bukan saya. Karena malam ini baru Mama kenal saya. Malam ini juga baru Mama tahu bahwa saya juga mau calon bupati. Dia mau telan makanan juga rasanya sulit.
Saya bicara terus. Yang kedua, kenapa Mama tidak kasih tahu kami supaya kami semua jadi saksi sejarah bahwa peristiwa 2024, November 2024 itu sudah dinubuatkan oleh hamba Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang melegitimasi pikirannya atas nama Tuhan. Pak Mama kalau sakit dan datang di orang berdoa, perhatikan baik-baik. Peluang kita hanya dua, mati atau hidup. Hanya dua, sehat atau memang Tuhan izinkan kita kembali. Makanya kadang-kadang kita berdoa kalau hadapi orang yang sudah sakit setengah mati, kita berdoa Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ya kalau kita pulang dia sembuh itu anugerah Tuhan. Kalau dia lewat kita juga sudah selesaikan bagian kita. Kita sudah menyerahkan dia. Jangan tertipu saudara. Banyak orang melegitimasi konsepnya, kemauannya, keinginannya atas nama Tuhan. Saya sudah dapatkan dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih tahu, kenapa perlu kasih tahu kami? Supaya kami jadi saksi sejarah. Berani. Ya, kadang-kadang seperti itu. Saya terganggu malam hari itu, tapi bukan saya menjadi calon bupati, tidak. Tapi saya mau ingatkan dia, hamba Tuhan yang benar adalah memproteksi, menguji apa yang Tuhan sampaikan. Kalau menyimpan dalam hati tanggal 14 November 2024 baru bilang, itu bupati yang saya maksudkan. Itu saya bilang lu omong kosong. Ya. Syukur kalau waktu itu bukan saya yang terpilih. Kalau saya yang terpilih, dia sudah tahu bahwa saya melawan dia. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, belum ada yang nyambung. Terima kasih. Ya, lanjut. Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan orang percaya? Hanya dua hal. Perhatikan baik-baik, menjadi serupa dengan Kristus, sesuai dengan visi GB Mawar Saransoe. Karena itu hari ini di depan jemaat semua saya katakan satu hal. Kita sedang memilih tempat yang tepat. Kita sedang ada di tempat yang tepat, komunitas yang tepat. Komunitas yang akan membawa kita bersama-sama menjadi serupa dengan Yesus. Ini tempat yang tepat saudara. Dan semua yang sedang dilakukan di gereja ini adalah arahnya menuju sana. Menjadi serupa dengan Yesus. Karena itu Bapak Mama akan sangat rugi ketika melewatkan satu bagian. Satu tahapan. Bapak Mama bisa menghitung, tahun 2023 saya komitmen untuk menghitung hari. Tidak dengan tanggal. Saya tidak mau habis Januari 31 terus tanggal 1 lagi. Saya mau hari ke-32. Terus supaya kita bisa tahu bolongnya di mana. Kita lali di mana, kita salah di mana. Kita tidak maksimal di mana. Saya mau menghitung seperti itu. Hari ini hari ke-15 tahun 2023. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Tidak cukup bahwa kita bertobat, kita mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mau kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dalam apa? Gaya hidupnya. Kasihnya, karakternya. Menjadi serupa dengan Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian yang kedua. Hal yang kedua yang Tuhan inginkan dari setiap orang percaya ketika menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan mau kita menghasilkan buah sepanjang musim. Buah dari kehidupan orang-orang percaya tidak boleh tergantung musim. Tidak boleh tergantung mood. Lagi enak bikin, tidak enak tunda dulu. Tidak boleh tergantung itu saudara. Kalau kita berbuah, kalau kita melakukan buah-buah kehidupan kita sesuai dengan mood kita, sesuai dengan enak atau tidaknya kita, perasaan kita, sesuai dengan rasa kita. Jangan sampai kita ada dalam kondisi ketika Tuhan datang dan mendapatkan kita sedang tidak berbuah. Tuhan ingin kita menghasilkan buah sepanjang musim. Buah yang tetap, buah yang menjadi saksi bahwa orang benar menghasilkan buah dan buah dinikmati oleh banyak orang. Jangan seperti pohon yang tumbuh segar, tapi hanya daun-daun saja yang hanya untuk dirinya sendiri. Sudah waktunya untuk kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya merenungkan satu ayat, Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-32, dia bilang begini saudara. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Perhatikan baik-baik, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya mau ajak jemaat Tuhan, mari kita taruh harta kita di tempat-tempat yang Tuhan suka. Supaya hati kita terus diarahkan di tempat-tempat itu.
Mari taruh hati kita di tempat-tempat yang menjadi kesukaan Tuhan. Kalau ada harta kita di gereja, saya percaya akan menarik kita datang ke gereja. Kalau ada harta kita di tempat-tempat yang Tuhan sukai, hati kita akan ditarik ke sana. Jangan mengalah dengan konsep ini, saudara. Kalau harta bisa menarik hati kita, kenapa kita tidak taruh hati kita di tempat yang Tuhan mau? Supaya hati kita terus terpaut pada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan dan pertumbuhan iman Kristen kita, sebagai orang-orang percaya, dua hal yang Tuhan minta, menjadi serupa dengan Kristus. Orang-orang percaya harus menjadi serupa dengan Kristus. Itu visi kita, itu visi GBI, itu target besar kita. Kemudian kita harus menghasilkan buah. Dan buah itu dinikmati oleh banyak orang, dan buah itu sepanjang musim. Dalam keadaan apapun Tuhan menghendaki kehidupan kita tetap menghasilkan buah. Tidak tergantung keadaan, tidak tergantung musim. Kalau semua baik-baik saja kita tetap berbuah, kalau semua tidak baik-baik saja kita tetap menghasilkan, kita tetap harus berbuah. Itu apa yang Tuhan mau, saudara. Mungkin saat kehidupan kita hanya dipenuhi dengan daun-daun, saat ini mungkin. Kita kelihatan tumbuh sehat, kita beraktivitas, kita bisa pelayanan, kita bisa berkhotbah, kita bisa melayani banyak hal. Kita bisa melakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Tapi apakah yang kita lakukan itu berdampak bagi orang lain? Apakah itu bermanfaat bagi orang lain? Tuhan mau lebih dari aktivitas rutin yang kita lakukan. Yang kelihatan kita tumbuh segar, kita sehat, kita berdaun lebat. Tuhan mau lebih dari itu. Ada buah-buah kehidupan yang kita hasilkan dari hidup kita. Yang dikehendaki Tuhan adalah kekristenan yang menghasilkan buah. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengakhiri dengan peristiwa Yesus mengutuk pohon ara. Kadang-kadang kalau logika berpikir kita akan semua berkata, saya pikir jemaat Tuhan akan setuju dengan saya. Yesus keliru ketika mengutuk pohon ara bukan pada musimnya. Tapi kalau saudara pelajari baik-baik, kita akan melihat bahwa pohon ara, menjelang musim buah pohon ara, akan ada buah awal. Yang Yesus cari buah awal. Dan ketika dia datang dan dia tidak mendapatkan apa-apa, dia mengutuk pohon itu. Yesus sedang mengamati kita, Tuhan sedang mengamati kita, melihat adakah buah awal dari hidup kita. Kesempurnaan akan kita capai ketika kita kembali ke rumah Bapa. Tapi hari-hari ini ketika Tuhan izinkan kita berkarya di bumi ini, Tuhan mau melihat buah-buah awal dari kehidupan kita. Buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Buah yang bisa dinikmati oleh komunitas kita. Buah yang bisa dinikmati oleh persekutuan kita. Tempat di mana kita ada, kita harus bisa menunjukkan itu. Kita menghasilkan buah. Hidup kita akan menjadi berbeda ketika kita menghasilkan buah yang jelas. Mari saudara, jadilah orang percaya yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Tidak menjadi bayi rohani. Kita harus bertumbuh menjadi remaja dan anak muda. Kuat dalam penguasaan firman Tuhan. Mengalahkan yang jahat dengan firman Tuhan. Kemudian mengkoneksikan kehendak kita dan kehendak Bapa ketika kita menjadi dewasa. Kita juga harus memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hanya dua hal yang Tuhan mau orang-orang percaya. Anak-anak Tuhan harus bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Ini waktunya untuk kita belajar bertumbuh. Bergerak bersama-sama. Seperti tangga spiral saudara. Kita pergerakannya lambat tapi kita sedang berputar dan perputaran kita naik. Bukan seperti tangga biasa kita naik tangga pertama, kedua, ketiga. Tidak segampang itu. Kita sedang seperti tangga spiral. Tuhan membawa kita bertumbuh untuk serupa dengan Dia. Mari kita bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Ada dalam komunitas yang tepat. Tertanam di tempat yang tepat. Berakar dengan kuat. Terpelihara dengan baik. Dan memiliki komunitas rohani yang baik. Hari-hari ini kalau komunitas rohani kita lagi rapuh, mari perkuat saudara. Kalau keaktifan kita di rayon tidak baik, mari kita perkuat. Hanya di komunitas itulah kita saling mengingatkan, kita saling menegur. Kita saling menguatkan. Dan kita saling memperhatikan. Di komunitas rohani, kalau sedang rapuh mari perkuat itu. Tahun 2023 mari kita perkuat supaya kita bertumbuh bersama-sama. Seiring dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Jemaat Tuhan saya undang.